Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ngopi Edukasi, tempat ngobrol santai tapi isinya nendang dan semoga berguna bagi pendidikan Indonesia. Jikalau kemarin kita sudah membahas tuntas tentang modul 2, yakni berpikir komputasional sebagai dasar coding dan AI, pada kesempatan kali ini kita lanjut ngopi yang lebih dalam lagi ke modul 3, dan temanya nih nggak main-main loh, tentang konsep dasar kecerdasan artifisial. Tapi sebelum kita nyemplung ke dunia AI, yuk bantu support channel ini dulu ya, tekan like, komen, dan tentu saja subscribe. Dan ini gratis kok, tapi dampaknya luar biasa besar. Biar kami sebagai konten kreator semangat bagi inspirasi pendidikan Indonesia. Tapi kami sedih kalau kamu nonton nggak subscribe. Itu kayak kalau kita pergi kemana-mana tapi HP-nya ketinggalan. Tahu kan bagaimana rasanya? Oke, dihitung ya subscribe-nya. 1, 2, 3. Yuk. Nah, terima kasih bagi yang sudah subscribe. Mari kita lanjutkan. Ayo siapkan kopimu, mari kita mulai. Ngopi Edukasi, ngobrol pintar, enak, dan berdedikasi. Sebelumnya disclaimer dulu ya. Jika video ini dibuat, ini bersumber dari modul 3 konsep dasar kecerdasan artifisial untuk fase C, dan dikeluarkan oleh Direktorat Guru Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2025. Apa itu kecerdasan artifisial atau KA atau AI? Kecerdasan artifisial atau biasa kita sebut dengan AI adalah sistem yang bisa berpikir, belajar, dan mengambil keputusan berdasarkan data. AI mencoba meniru cara berpikir manusia, tapi dengan kecepatan dan ketelitian mesin. Kalau kemarin di modul 2 kita fokus bagaimana cara manusia berpikir secara sistematis atau berpikir komputasional, di modul 3 kita bahas bagaimana mesin meniru cara berpikir itu. Contohnya, rekomendasi video YouTube yang kamu tonton sekarang, chatbot layanan pelanggan, aplikasi kamera yang bisa deteksi wajah. Semua itu bekerja pakai AI, dan semuanya itu dimulai dari data. Definisi AI menurut beberapa ahli. Menurut Russell dan Norvig 2021, KA adalah sistem yang bisa berpikir seperti manusia, bisa bertindak seperti manusia, atau bisa bertindak dan bertindak, atau bisa berpikir dan bertindak secara rasional. Jadi, AI bukan sekadar teknologi, tapi sistem yang bisa belajar dan beradaptasi layaknya manusia. Karakter kecerdasan artifisial. AI punya 4 ciri khas utama. Yang pertama, belajar dari data. Makin banyak data, makin pintar. 2. Beradaptasi. Bisa menyelesaikan diri seiring waktu. 3. Gunakan algoritma untuk prediksi dan keputusan. 4. Kenali pola untuk diambil tindakan otomatis. Misalnya, Netflix itu mengetahui film favoritmu. Google Maps tahu kapan jalanan macet. Dan Google Translate makin akurat setiap tahun. Cara kerja AI. Cara kerja AI ini gampang dimengerti. AI bekerja seperti manusia belajar, mulai dari input atau seperti data, gambar, suara, teks, proses pelatihan model, belajar dari data, atau yang terakhir adalah output, keputusan atau tindakan otomatis. Tapi ingat, AI cuma sebagus data yang kamu beri. Kalau datanya salah, hasilnya juga bisa kacau. Intinya adalah tergantung bagaimana kita memberikan data.
Contoh sederhana, kamu ajari AI mengenali buah apel, tapi semua data latihannya apel merah. Saat dikasih apel hijau, AI bingung, atau malah bilang bahwa itu bukan apel karena berwarna hijau. Makanya penting, AI butuh data yang bervariasi dan berkualitas. Jenis-jenis kecerdasan artifisial yang dekat dengan kita. 1. Natural Language Processing atau bahasa manusia, itu seperti ChatGPT, Google Translate, chatbot, dan sebagainya. Yang kedua, Speech Recognition, pengenalan suara, itu ada seperti Siri, Google Assistant, dan sebagainya. 3. Image Recognition, deteksi wajah, barcode, dan gambar. Terakhir, keempat, Generative AI, buat gambar, teks, musik dari data seperti DALL-E, Canva Magic, dan ChatGPT itu sendiri. Tunggu. Sudah sampai sini kok belum subscribe? Yuk buruan subscribe. Dan yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Yuk, tunggu apa lagi? Subscribe dong. Kita lanjutkan. AI di dunia pendidikan. AI makin banyak masuk di dunia sekolah. Ada chatbot guru virtual yang bisa bantu jawab soal, aplikasi belajar yang menyesuaikan kesulitan soal berdasarkan kemampuan siswa, analisis hasil belajar yang otomatis mendeteksi kelemahan siswa. Guru juga bisa pakai AI untuk membuat soal otomatis, menyusun laporan belajar, menyesuaikan pembelajaran personal. Tapi tentu saja semua itu perlu pendampingan manusia agar hasilnya tetap etis dan bermakna. Eksperimen seru dengan AI. Modul ini juga menyarankan eksplorasi. Bisa melalui AI for Ocean dari Coach.org, Teachable Machine dari Google. Dengan dua tools itu, siswa bisa melihat bagaimana AI belajar, mengenali gambar atau suara. Dan yang menarik, anak-anak juga akan belajar bahwa AI juga bisa salah, terutama kalau datanya kurang atau bias. Contoh praktik, siswa diminta latih AI untuk mengenali gambar ikan dan sampah, lalu diuji. Dari situ siswa belajar, AI perlu data banyak, bervariasi, dan representatif. Kecerdasan artifisial. Walau terdengar canggih, AI tetap punya kelemahan. Seperti tidak bisa berpikir kreatif sejati, tidak punya nilai, etika, dan intuisi. Bisa bias, serta salah kalau datanya asal-asalan. Contoh nyata, sistem penerimaan kerja otomatis yang menolak pelamar karena data sebelumnya terlalu berat sebelah. AI pendeteksi wajah yang salah identifikasi karena dilatih dari data yang tidak inklusif. Ini nih yang penting, etika dalam penggunaan AI. Penggunaan AI harus berdasarkan prinsip atau berlandaskan prinsip. 1. Transparansi. Bisa dijelaskan cara kerjanya. Yang kedua, akuntabilitas. Harus ada yang bertanggung jawab. 3. Keadilan. Tidak diskriminatif. 4. Privasi. Lindungi data pengguna. Di dunia pendidikan, kita harus pastikan AI membantu guru, bukan menggantikan peran manusia sepenuhnya. Siswa juga harus diajak memahami etika ini sejak dini, agar mereka tidak hanya jadi pengguna AI, tapi juga pembelajar yang kritis terhadap teknologi. Nah, kita sudah belajar modul 3. Bagaimana? Oke. Kalau di modul 2 kita belajar cara berpikir manusia. Di modul 3 kita belajar bagaimana mesin mencoba dan menirunya. Tapi jangan sampai salah sangka. AI bukan untuk menggantikan guru atau manusia. Justru AI bisa menjadi
alat bantu luar biasa jika dipakai dengan bijak. Kalau kita harus belajar, paham, dan siap mendampingi siswa menghadapi masa depan yang penuh teknologi. Karena AI atau kecerdasan artifisial bukan soal masa depan. Dia sudah jadi dari bagian kita hari ini. Iya, saya ulangi, hari ini. Dan tugas kita sebagai pendidik adalah membekali siswa bukan hanya agar bisa menggunakan teknologi, tapi juga memahami cara kerjanya dan menghadapinya secara kritis dan etis. Terima kasih bagi kalian semua yang sudah menonton sampai habis. Sekarang kami pengen dengar pendapat kamu semuanya. Menurutmu, seberapa pentingkah peran AI di dalam dunia pendidikan? Haruskah sekolah-sekolah mulai mengintegrasikannya dalam pelajaran? Tulis jawabanmu di komentar ya, biar bisa jadi opini kamu. Kita angkat untuk episode Ngopi Edukasi selanjutnya. Sampai ketemu lagi di Ngopi Edukasi. Ngobrol pintar, enak, dan berdedikasi. Terima kasih. Bye-bye. Jangan lupa subscribe.